وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dan kamu dengan ilmumu tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang jamil, yang indah, sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamda syakirin, ahmaduhu wa ashkuruhu ala ni'matid din, wa usalli wa usallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Segala pujian yang paling sempurna, pujian yang disertai dengan rasa syukur yang paling mendalam, kita persembahkan semata hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb pemilik dan penguasa semesta alam. Salawat serta salam yang selalu tercurah kepada manusia terbaik yang diutus sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang konsisten dalam mengikuti jejaknya sampai datangnya hari akhir. Saudaraku sekalian, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serupa tapi tak sama. Barangkali ungkapan ini sangat tepat untuk menggambarkan Islam dan kelompok Syiah. Secara fisik memang sulit dibedakan antara penganut Islam dan kelompok atau sekte Syiah. Namun jika ditelusuri dengan secara lebih dalam, terutama dari sisi akidah atau usuluddin, pokok dasar agama Islam dan syariat Islam, perbedaan dari keduanya akan sangat tampak jelas sekali, seperti antara air dengan minyak, sehingga tidak mungkin untuk bisa disatukan. Oleh karena itu, apakah itu Syiah? Inilah tema yang akan kita ambil dalam kesempatan kajian pertemuan kita kali ini, yang antum sekalian telah melihat di slide di hadapan kita, yaitu Syiah, sahabat atau pengkhianat, yang akan dipaparkan secara insyaallah luas oleh Al-Ustaz Sufyan Fuad Baswedan, dan beliau adalah salah satu dari pelajar kita yang sedang melanjutkan studi di Islamic University di Fakultas Ulumul Hadis, dan insyaallah kajian ini akan dipandu oleh Al-Akh Ahmad Muhammad Waqid, dan langsung saja kita masuk kepada pembahasan ini. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu fil umuri dunya wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwan-ikhwan yang dimuliakan Allah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kami panjatkan
yang mana pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara ini. Acara pembahasan Syiah ini kita bahas di tempat ini kalau tidak salah yang kedua kalinya, ketiga kali. Yang saya pandu waktu itu 2 kali atau yang satunya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, juga para sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut mereka. Ikhwan-ikhwan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah barusan Ustaz Syafiq sudah memaparkan. Jadi sebagian dari pekerjaan moderator sudah disampaikan oleh Ustaz Syafiq. Acara ini sebagaimana biasa, narasumber akan membahas topik, kemudian berapa lama kita selesai? 1,5 jam ya. Setelah Ustadz berbicara, kita kasih kesempatan kepada audiens untuk tanya jawab. Mungkin yang kali ini karena topiknya agak sulit, kalau diperbolehkan Ustaz Syafiq mungkin diberikan bukan cuma sekedar pakai tulisan, cuma kadang-kadang tulisan tidak jelas. Karena pentingnya masalah ini, saya minta nanti kalau memang ada, saya akan berikan kesempatan untuk tanya langsung secara lisan, ya Ustaz ya, supaya lebih jelas. Karena biasanya Ustaz pakai tulisan, mereka tidak jelas gitu. Oleh sebab itu kami akan berikan kesempatan untuk tanya secara langsung kepada Ustaz. Karena kita sudah, waktunya sudah mepet ini, sudah acaranya sekitar tanggal jam 9, kita sudah setengah 10 kurang 5 itu. Saya tidak akan berpanjang lebar, langsung saja kita masuki topik utama, yaitu narasumber kita Ustaz Sofyan Fuad Baswedan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li shanihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina ila yaumiddin. Amma ba'd, fa hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas taufik Allah dan rahmatnya kita dipertemukan kembali di majelis ini dalam topik yang cukup penting, mengingat betapa pentingnya fitnah yang ditimbulkan oleh kaum Syiah yang seringkali menipu kaum muslimin ya, dengan bersikap sebagai orang-orang yang mencintai Ahlul Bait, membela kepentingan kaum muslimin, memperjuangkan hak-hak kaum muslimin, dan seterusnya. Untuk mengetahui hakikat Syiah, ya, kalau saya ditanya apa itu Syiah, bagaimana sebetulnya Syiah itu, maka untuk menjelaskannya saya hanya punya 2 cara. Yang pertama adalah melalui sejarah mereka sendiri yang direkam dan dicatat oleh pena-pena sejarawan muslim dalam kitab-kitab sejarah klasik yang muktabar. Karena apa? Karena sebagaimana kata pepatah, at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah akan mengulangi dirinya. Yang dahulu munafik, ya sekarang juga munafik. Kalau sudah seperti itu tabiat mereka, para pendiri mereka seperti itu, maka sampai kapanpun
ajaran mereka ya seperti itu. Jadi akan dibungkus dengan bungkus sebaik apapun, yang namanya bau bangkai itu juga pasti akan tercium. Jadi ini cara yang pertama yang nanti akan kita bahas secara global, ya, dari abad demi abad dengan diselingi dokumentasi. Saya berusaha menyisipkan sebanyak mungkin video klip, ya, atau paling tidak nukilan untuk memberikan nilai ilmiah dari apa yang kita bahas ini. Itu cara yang pertama, yaitu melalui sejarah. Cara yang kedua apa? Lihat realitanya bagaimana. Kalau kita ingin tahu bagaimana Syiah, ya lihat bagaimana mereka. Nanti ini juga menjadi acuan kita dalam memberi gambaran yang lebih jelas mengenai siapa sebetulnya kaum Syiah itu dan bagaimana keyakinan mereka. Baiklah, kita akan masuk ke tahapan demi tahapan mengenal Syiah lewat sejarah dan lewat realita. Sejarah Syiah perlu kita tarik flashback sedikit. Sebelum istilah Syiah itu sendiri muncul, kita harus tahu apa faktor-faktor yang mendorong kemunculan Syiah. Kalau saya tanya antum sekalian, markas Syiah itu di mana? Iran. Sepakat ya? Sepakat nggak? Sepakat. Iran itu istilahnya dulu apa? Negara apa Iran itu? Persia. Oke. Agama asli bangsa Persia itu apa? Majusi. Kapan Imperium Persia itu tumbang? Hah? Artinya di zaman Khalifah siapa? Lebih jelas ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi kita akan bahas mulai dari awal, ya, kontak fisik antara kaum muslimin dengan bangsa Persia, yaitu dalam perang Al-Qadisiyah. Nah, bahkan ini sudah difilmkan, perang Al-Qadisiyah ini, ya, sudah difilmkan. Cuman ya tahu sendiri yang namanya film mesti banyak mencampurkan antara yang hak dengan yang batil, ya. Sebab mendramatisir atau mendramatisasi sahabat Nabi itu nggak boleh hukumnya. Alhamdulillah, pada tahun ke-14 Hijriah, dan itu di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ini kira-kira 2 tahun beliau menjabat sebagai khalifah, terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan Imperium Persia di sebuah daerah yang bernama Al-Qadisiyah yang letaknya di Irak atau Suriah, saya lupa persisnya di mana ya, tapi puing-puingnya masih ada itu. Dan pada perang besar ini kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Persia, sehingga pada tahun 16 ibu kota mereka yang bernama Madain itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Seiring dengan jatuhnya ibu kota Imperium Persia, maka berakhirlah sejarah imperium yang telah eksis selama ribuan tahun, yang dahulu menjadi negara adidaya, ibaratnya Soviet dan Amerika, itu Persia dan Romawi kalau dulu, ya. Dan keruntuhan Persia ini tentu menjadi pukulan telak bagi orang-orang Persia itu sendiri. Kok bisa-bisanya kita yang sudah ribuan tahun menguasai dunia ini takluk oleh hanya orang-orang yang baru saja mereka itu muncul. Bahkan dalam Sahih Bukhari dikisahkan ketika sesaat sebelum terjadinya peperangan itu sempat terjadi negosiasi. Pihak kaum muslimin mengutus sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang konon dia fasik berbahasa Persia kepada pihak
Persia untuk negosiasi biasa. Sebelum negosiasi dimulai, Al-Mughirah mendengar bahwa mereka ini, tokoh-tokoh Persia ini sudah mulai ikhtilaf, beda pendapat. Kira-kira kita akan hadapi orang-orang Arab ini, orang-orang Qurun, Badui ini dengan cara apa? Sebagian mengusulkan kita tunjukkan kekuatan kita dan kekayaan dan kemegahan kita. Sebagian lagi mengatakan sebaliknya, jangan. Justru kita tampakkan kita ini orang-orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, sehingga mereka tidak berminat untuk menaklukkan kita. Akhirnya dipilihlah pendapat yang pertama. Begitu Mughirah datang, ya, masuk ke markasnya kepala atau panglima perangnya Persia, ya, dia disambut dengan permadani yang indah, dengan bantal-bantal di kanan kiri tersusun rapi. Kemudian di kanan kirinya berbaris tokoh-tokoh Persia dengan senjata mereka yang mengkilap, dan di ujungnya ada singgasananya komandan atau panglima besar mereka yang namanya dalam Sahih Bukhari disebutkan Bunzadakan. Tapi Mughirah bin Syu'bah tidak silau dengan itu semua. Sahabat yang telah mendapatkan tarbiyah nabawiyah selama bertahun-tahun ini tidak silau melihat kemegahan mereka. Justru dia masuk dengan izzah yang luar biasa. Dia nggak turun dari kudanya, ya. Masuk dengan naik kuda, menginjak-injak permadani yang indah itu, dan bantal-bantalnya dirusak pakai tombaknya, ya, sampai amburadul. Turun dari kuda, dalam salah satu riwayat Ibnu Hibban, dia langsung duduk di sampingnya Bunzadakan tanpa minta izin terlebih dahulu. Coba, ya. Kalau diperlakukan seperti itu, kira-kira betapa naik hitamnya ini orang. Dalam riwayat itu disebutkan langsung mereka ajudan-ajudannya itu menyeret si Mughirah bin Syu'bah ini sambil memaki-maki dia. Bahkan dikatakan, ya, inna anta kalb, kamu ini, tahu kan artinya? Kalau saya terjemahkan gitu loh, kok berani-berani duduk di samping raja kita? Gitu. Apa kata Mughirah? La ana fi qaumi akramu min hadza fikum. Saya di mata kaum saya itu lebih mulia, lebih disegani daripada orang ini di mata kalian. Padahal orang sahabat Mughirah bin Syu'bah itu, kata perawi hadis ini, hadis dalam Sahih Bukhari, ka'anni ra'aituhu rajulan ash'ar a'war. Rambutnya gondrong dan matanya, ini bukan dalam rangka menjelekkan sahabat ya, ma'azallah, cuma kita menyebutkan apa adanya. A'war itu bukan, ya kayak Gus Dur itu, ya, yang satu syaghal, tani kharban. Jadi yang dipilih itu justru sahabat yang tampangnya sangar, rambutnya gondrong, matanya seperti itu. Tapi dia dengan aziz dia mengatakan, la ana fi qaumi akramu min hadza fikum. Wal wufud awal rasul la yaf'alu bihi hakadha. Sedangkan utusan itu tidak layak diperlakukan seperti ini. Akhirnya kata si Bunzadakan, sudah dudukkan dia di situ. Dalam Sahih Bukhari ditanyakan, ma antum, bukan man antum, ma antum. Ma itu apa? Istifham li ghairil aqil, untuk tidak berakal. Ma antum, seakan-akan bukan manusia yang diajak bicara ini. Dalam riwayat yang lain, si Bunzadakan mengatakan, membuka pembicaraan ini dengan menjatuhkan martabat orang-orang Arab. Ya, ini maksudnya kaum muslimin ketika itu. Antum ya ma'syaral Arab, atwalun nasi ju'an wa ab'aduhum dar
wa aktsaruhum syaqa'an wa ab'aduhum min kulli khair. Katanya, kalian ini, orang-orang Arab adalah manusia yang paling lama kelaparannya, paling sering kelaparan, paling terpencil rumahnya di pelosok-pelosok pedalaman-pedalaman gurun pasir, paling celaka, paling apes nasibnya, dan paling jauh dari semua kebaikan. Laula tanajjusan bijiyafikum la amartu haula'il asawirah an yantazimukum bin nusyad. Kalau bukan karena saya ini merasa najis dengan bangkai kalian nanti, sudah tak suruh ini ajudanku untuk nyate kalian. Tapi karena bangkai kalian itu najis, daripada saya ngotori daerah ini dengan bangkai kalian, ya sudah enggak jadi. Jadi kalian sudah lihat kan bagaimana kekuatan kami, ya, bagaimana kehebatan kami. Sekarang tak kasih kesempatan untuk mundur. Fa in abaitum illa al-qital nurikum masari'akum. Kalau kalian tetap ngotot mau perang sama kami, ya tak tunjukkan nanti kuburan kalian di mana. Itu gertakannya si versi yang sangat sombong ini. Itu dalam Sahih Bukhari itu. Apa kata Mughirah? Fahamidullah wa asnaitu alaihi thumma qultu amma ba'd. Wallahi, dia bersumpah, ma akhta'ta min sifatina wa na'tina syai'an. Kata Mughirah, demi Allah, tidak ada sedikit pun dari sifat-sifat dan tanda-tanda yang kau sebutkan pada diri kami yang keliru. Semuanya betul. In kunna la'aqwalun nasi ju'an wa ab'adun nasi daran wa aktsarun nasi syaqa'an wa ab'adun nasi an kulli khair na'kulul jifah wa namussul jilda wan nawa wa na'budul hajara wasyajar, dan seterusnya. Kami memang dulu seperti itu, ya. Kami makan bangkai, minum darah, ya. Saking melaratnya kami ngisep-ngisep, ya. Permen kami itu apa? Kulit sama bijinya kurma yang diisep-isep, yang dimut-mut itu. Kalau kita kan halwa, ya. Kalau mereka enggak, saking tabannya kondisinya itu, mereka yang mengisap-isap kulit dan biji kurma. Wa na'budu syajara wal hajar, kami nyembah batu dan pepohonan. Sampai Rasulullah, sampai Allah Rabbus samawati wal ard mengutus kepada kami orang yang kami kenal nasabnya, kami kenal bapaknya, ibunya, kemudian mengajak kami kepada tauhid dan seterusnya, dan menjanjikan bagi kami annaman hayya minna malaka riqabakum wa man mata minna dakhala jannah. Kalau ada di antara kami yang panjang umur, pasti dia akan menguasai kalian nanti, ya. Memperbudak kalian. Malaka riqabakum itu artinya memperbudak kalian. Kalian kalah perang jadi budaknya gitu. Tapi yang meninggal, ya dia akan masuk jannah, dan kami akan terus menunggu-nunggu janji Nabi kami ini tanpa akan mundur sedikit pun. Kami nggak akan mundur. Apalagi setelah melihat kekayaan kalian, ya, tambah ngiler, gitu. Nggak kita selama ini kere, ya, makannya makan kulit, makan biji kurma, sekarang lihat emas dan sebagainya. Kami tambah kepingin. Jadi dari kisah singkat ini, kita bisa melihat betapa kuatnya Persia itu. Dan memang untuk memobilisasi umum kaum muslimin melawan Persia itu Sayyidina Umar sampai 3 kali mengumumkan perang. Siapa yang rela, siapa yang mau sukarela berangkat ke Persia? Tidak ada yang bangkit. Hari kedua, siapa yang mau sukarela berangkat ke Persia? Tidak ada yang bangkit. Hari ketiga, tidak ada yang pertama kali namanya Abu Ubaid. Saya ya Umar. Ya, baru setelah Abu Ubaid ini maju, yang lain-lain ikutan. Akhirnya Abu Ubaid ini dengan 10 orang anaknya, ya, diangkat sebagai komandan utamanya. Setelah itu muncul yang lain-lain, lah kamu keduluan Abu Ubaid. Soalnya kamu tuh lebih jago, tapi Abu Ubaid lebih dulu menyatakan siap, sehingga dia yang saya angkat menjadi komandan dalam perang Al-Qadisiyah ini.
Abu Ubaid syahid beserta ke-9 anaknya. Yang sisa cuma 1. Tapi yang sisa ini malah yang paling celaka. Karena akhirnya dia jadi nabi palsu. Siapa itu? Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Fabaqiya ashqahum. Yang hidup 1 yaitu yang paling celaka dari 10 orang saudaranya ini, yang kemudian mengaku sebagai nabi palsu dan ada hubungannya dengan Syiah juga. Ala kulli hal, perang itu berakhir dengan kemenangan besar di pihak kaum muslimin dan runtuhnya Imperium Persia. Dan kebetulan kaisar terakhir mereka itu gak punya anak laki. Yazdajud Al-Thalith atau Yazdagrid 3 itu anaknya perempuan semua 3, dan mereka semua ditawan oleh kaum muslimin. Ketiga-tiganya ini kemudian dilelang, enggak dibagi-bagi demikian rupa karena ini anak Kisra, dan Rasulullah paman pernah berpesan agar kita berbuat baik kepada 3 golongan. Salah satunya adalah raja yang kemudian menjadi hina. Jadi supaya tidak dihinakan, dijual. Siapa yang paling besar bayarnya, dia yang mengambil. Dan akhirnya dibeli oleh tokoh-tokoh sahabat. 1 diambil oleh Ibnu Umar, dan akhirnya melahirkan ulama besar. Siapa itu? Salim bin Abdullah bin Umar, salah satu tokoh tabi'in. 1 lagi dibeli oleh Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, dan melahirkan juga alim besar namanya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. 1 lagi dibeli oleh tokoh sahabat namanya Husain bin Ali radhiyallahu anhu, dan melahirkan siapa? Yang jadi imam Syiah itu. Zainal Abidin. Jadi ada kaitannya juga. Kenapa kok Syiah itu mengimamkan keturunannya Husain, enggak keturunannya Hasan saja? Lah ini sebabnya. Karena Husain ini menikahi putrinya Raja Persia terakhir. Kalau Hasan kan enggak. Jadi enggak ada hubungannya sama Persia. Makanya diputus itu. Padahal Hasan afdal minal Husain. Di mata Ahlus Sunnah, Hasan itu afdal minal Husain. Dia juga lebih senior, lebih tua umurnya, dan lebih mirip dengan Rasulullah, dan lebih bijak dalam berbuat, lebih mengutamakan kemaslahatan kaum muslimin. Wakilahuma ashab al-fadl. Jadi pada tahun 16 Hijriah, kota Madain, yaitu ibu kotanya Imperium Persia, jatuh ke tangan kaum muslimin, sehingga berakhirlah imperium mereka yang telah eksis selama ribuan tahun. Di zaman siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Antum bayangkan betapa dendamnya orang-orang Persia ini kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makanya siapa yang bunuh Umar? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, iya kan? Nah, tahun 23 Hijriah, yakni kira-kira 7 tahun kemudian, yaitu peristiwa terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab. Ini budaknya, kalau nggak salah budaknya Mughirah bin Syu'bah, kalau nggak salah, yang masih beragama Majusi itu. Pada waktu sholat subuh dia menyembunyikan khanjar. Khanjar semacam belati yang sudah diracuni, yang sudah diracuni selama berhari-hari. Racunnya sudah demikian mematikan, disembunyikan. Kemudian dia menikam Khalifah Umar dan menikam beberapa orang sahabat yang berusaha untuk menangkap dia sebelum akhirnya dia bunuh diri. Jadi yang meninggal tidak cuma Umar, ada sekian sahabat yang ikut terbunuh karena khanjarnya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini, yang dijuluki oleh orang-orang Syiah sebagai Baba Syuja'uddin, Syuja', pemberani agama. Kuburannya dijadikan tempat ziarah sampai hari ini. Dianggap pahlawan oleh mereka. Itu terbunuhnya Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu di tangan seorang Majusi. Tahun 34 Hijriah, ada seorang Yahudi yang berasal dari Sana'a, dari Yaman. Dan sampai sekarang di Yaman masih ada orang-orang Yahudi, itu masih ada. Yang namanya Abdullah bin Sadat.
dijuluki Ibnu Sauda, ya, yang pura-pura masuk Islam, kemudian dia memprovokasi orang-orang, terutama orang-orang Persia yang baru mengenal Islam itu, ya, dicekokin atau didoktrin ajaran sesat, ya, supaya mengutuskan ahli bait Nabi, terutama keturunannya Husain bin Ali. Ya, lihat ini Husain ini dari lihat ini Ali Zainul Abidin, bapaknya adalah cucunya Rasulullah, ibunya adalah putri dari raja kalian yang terakhir, sehingga pas untuk dikultuskan itu sudah memenuhi syarat gitu. Menurut si Abdullah bin Sabah ini, dan dia memprovokasi berbagai kalangan sebelum jauh-jauh sebelum itu untuk memberontak kepada Khalifah Utsman bin Affan, sehingga akhirnya terbunuhlah Khalifah Utsman bin Affan di tangan para pemberontak, setelah rumahnya dikepung selama berhari-hari, dibunuh dan mati syahid. Itu terjadi pada tahun 35 Hijriah. Dan dulu ketika dia masih Yahudi, dia itu punya akidah yang busuk. Di antaranya adalah menuhankan Ali. Bahkan dalam salah satu riwayat yang terkenal dalam Tarikh At-Tabari dari salah seorang perawi Syiah, disebutkan suatu ketika Ibnu Sabah ini pernah menghadap kepada Ali, dan dia dan para pengikutnya menghadap kepada Ali dan mengatakan, anta man ana antal khaliqul bari, katanya, kamulah siapa saya, kamulah pencipta, dan al-bari itu juga pencipta. Maka Ali menyuruh mereka untuk bertaubat, dan mereka tidak mau bertaubat, tidak mau mencabut ucapan kufurnya ini. Sehingga kemudian Ali menyebutkan bait syair yang sangat terkenal sekali. Falamma ra'aitul amra amran munkara ajjatun nara wa da'autu qambara. Qambar itu salah satu nama budaya. Ketika aku menyaksikan perkara ini suatu kemungkaran, ajjatun nara, maka kunyalakanlah api dan kupanggil Qambar. Qambar itu nama budaknya ini untuk memasukkan mereka, membakar mereka semua. Mereka sempat dibakar, pengikut-pengikutnya Ibnu Sabah. Adapun Ibnu Sabah sendiri tadinya hampir dibakar oleh Ali, tapi kata Ibnu Abbas jangan dibakar, sehingga Ali mengurungkan niatnya dan mengasingkan dia ke Madain, ke bekas ibu kota Persia. Di sanalah dia kemudian menyebarkan akidah busuknya kepada orang-orang yang baru mengenal Islam tadi itu. Kemudian dia juga mengajarkan bahwasanya setiap nabi itu mesti punya wasi, yaitu pengemban wasiat. Kalau Musa, siapa wasinya? Yusha bin Nun, yang dalam surat Al-Kahfi disinggung, wa idh qala Musa li fatahu. Fatahu di sini adalah Yusha bin Nun, yang akhirnya menggantikan Nabi Musa setelah beliau meninggal dan diangkat menjadi nabi oleh Allah SWT dan memimpin Bani Israel untuk menaklukkan Amalekah, kaum Amalekah itu. Nah, kalau Musa wasinya adalah Yusha bin Nun, maka Muhammad wasinya adalah Ali. Ini ajaran Yahudi, cuman diganti aja tokoh-tokohnya. Filmnya satu, cuman pemainnya yang diganti. Sutradaranya satu, ya si Ibnu Sabah ini. Makanya nanti di akhir slide ini kita akan tambahkan betapa miripnya Syiah dengan Yahudi itu. Kemudian dia juga memiliki ajaran atau meyakini yang namanya ar-raj'ah. Jadi bahwasanya imam-imam itu nanti akan dibangkitkan dari kuburnya oleh Allah, kemudian akan menegakkan hukuman had kepada sejumlah orang. Di antaranya adalah Ummahatul Mukminin Aisyah dan Hafsah. Karena menurut mereka Aisyah dan Hafsah ini dulu tidak terkena hukuman rajam, selamat dari hukuman rajam, sehingga dia perlu dihukum nanti. Sebelum dihukum di neraka, menurut mereka dia harus dirajam dulu di dunia. Dan yang merajam itu siapa? Imam-imam mereka. Ini namanya al-raj'ah. Dia juga meyakini al-bada.
Al-wilayah, wilayah itu kewalian. Al-imamah dan al-bada. Al-bada ini na'udzubillah min dzalik, menyifati Allah dengan sifat al-bada, ya ini apa? Tahu kemudian. Tadinya Allah nggak tahu, setelah terjadi kemudian baru tahu. Na'udzubillah. Ini keyakinan, salah satu keyakinan Syiah. Jadi Allah itu boleh awalnya tidak tahu, kemudian setelah itu baru tahu. Ini jelas kufur. Jelas kufur. Lian Allah yaqul, apa namanya? Wallahu ala kulli syai'in alim. Ala kulli syai'. Semuanya Allah tahu. Tidak tambah ilmunya Allah itu, tidak tambah. Tidak tambah, tidak kurang. Karena tidak ada yang baru bagi Allah. Sebelum terjadi Allah sudah catat, bagaimana kok bisa tahu kemudian. Gitu. Awal ma khalaqallahu al-qalam qala uktub. Qala madza aktub? Qala uktub maqadir kulli syai'in ila yaumil qiyamah. Pertama kali Allah menciptakan kalam, pena pencatat takdir itu, Allah mengatakan tulis. Apa yang saya tulis ya Allah? Tulis takdir semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi ada yang berubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Penanya dari takdir diangkat, tidak ada lagi yang ditambahkan. Dan tintanya sudah kering, sudah final. Jadi mereka punya keyakinan nggak seperti itu. Kayak manusia aja. Telah terjadi, oh ya ternyata ini cara ini salah ya. Ternyata nggak pantas ini. Nah, itu mereka menyifati Allah dengan sifat al-bada, badaya bedu. Ya. Nampak setelah tadinya nggak kelihatan, nggak jelas bagi Allah, baru setelah itu menjadi jelas. Na'udzubillah min hadzal kufr. Itu salah satu keyakinan dari Abdullah bin Sabah yang kemudian disisipkan ya, ke dalam ajaran Syiah. Pada tahun ke-36 Hijriah, semalam sebelum pecahnya perang Jamal, ya, kedua belah pihak yang beroposisi, yaitu pihaknya Aisyah radhiyallahu anha yang didukung oleh sahabat Talha dan Zubair dengan pihaknya Ali radhiyallahu anhu, sudah sepakat untuk damai. Karena mereka datang bukan untuk perang, aslan bukan untuk perang, mereka datang untuk mendamaikan. Karena Aisyah ini dipandang oleh kaum muslimin sebagai orang yang disegani, yang ditaati nasihatnya, maka beliau diminta untuk mendamaikan. Karena sahabat Talha dan Zubair menuntut agar Ali mengkisos dulu para pembunuhnya Utsman. Ali punya pandangan lain. Bagaimana saya akan mengkisos yang bunuh ini? Banyak sekali orangnya nggak jelas siapa. Kalian baiat dulu sama saya. Biar saya tertibkan dulu kondisi ini, baru nanti saya akan kisos. Nah, daripada terus pecah seperti ini, maka dimintalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk menengahi. Setelah terjadi perundingan, mereka bertiga sepakat untuk berdamai ya, dan melewatkan malam yang terindah. Karena apa? Alhamdulillah, semua sudah paham ternyata maksudnya nggak ada yang mau perang. Alhamdulillah. Sedangkan As-Sabaiyah, para pengikutnya Abdullah bin Sabah la'anahumullah, itu melewatkan malam paling kelam dalam sejarah mereka. Karena kalau sampai damai betul-betul, bubar ini. Misi kita bubar. Karena mereka punya misi untuk bikin fitnah, untuk bikin pertumpahan darah ya. Sehingga mereka berusaha untuk menyulut peperangan, perang saudara. Apa yang mereka lakukan disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, cukup panjang kisahnya dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid 7 halaman 267 sampai 273. Ini saya ambil ringkasnya saja ya. Ba'atha Ali ila Talha wa Zubair. Ali mengutus, kalau nggak salah, Al-Qa'qa' ibn Amr ya, salah seorang muridnya, kepada Talha dan Zubair untuk mengatakan, in kuntum ala ma farabtum alaihi Al-Qa'qa' ibn Amr fakuffu hatta nanzil fananzur fi hadzal amr. Kalau kalian memang betul-betul ingin merealisasikan janji kalian kepada Qa'qa' untuk mencari perdamaian, maka jangan ada yang bertindak sampai kita bareng-bareng ketemu, berembuk ya, karena ini belum ketemu mereka, baru utusan-utusan saja, belum langsung bertemu. Apa jawabannya?
Fa'arsala Talhah wa Zubair mengutus balik kepada Ali, menjawab suratnya tersebut dengan mengatakan, inna ala ma faraqna al-Qa'qa' ibn Amr min as-sulhi bainan nas. Ya, kami masih berniat untuk mengadakan perdamaian sebagaimana yang kami sampaikan kepada utusanmu yaitu Qa'qa' bin Amr. Fatma'annatin nufus wa sakanat. Maka hati kaum muslimin pun tenang dan sedikit mereda. Wajtama'a kullu fariqin bi ashabihi min al-jayshain. Masing-masing pihak kembali bersama atau kembali ke tempat pasukannya masing-masing. Talhah dan Zubair kembali ke pasukannya, Ali kembali ke pasukannya. Falamma amsaw, menjelang sore atau malam harinya, ba'atha Ali Abdullah bin Abbas ilaihim. Ali mengutus Abdullah bin Abbas kepada mereka. Wa ba'athu, sedangkan mereka mengutus Muhammad bin Talhah As-Sajjad, anaknya Talhah bin Zubair, yang terkenal sebagai ahli ibadah dan banyak sholat sehingga dijuluki As-Sajjad. Wabatan nas, ini sebagai bentuk penguatan. Ini loh, kita ini betul-betul ini tak utus ini orang kepercayaanmu biar sama kamu semalam ini. Mereka juga mengutus orang kepercayaannya biar mabit atau bermalam bersama pasukannya Ali sebagai takkid, ya, ini untuk menegaskan bahwa mereka betul-betul ingin mencari perdamaian. Wabatan nasu bi khairi laila, kata Ibnu Katsir. Ketika itu orang-orang melewatkan kaum muslimin melalui malam yang paling indah. Wabata qatalat Utsman, sedangkan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhannya Utsman, anak buahnya Abdullah bin Sabah ini, bata bi syarri laila, sebaliknya. Wabatu yatasyawarun, mereka berembuk. Wa ajma'u ala an yuthirul harb min al-ghalas, mereka akhirnya sepakat untuk menyurut perang, ya, menjelang fajar. Ketika masih kondisi remang-remang, nggak jelas siapa yang nyerang, siapa yang diserang, itu mereka berniat untuk menyulut peperangan. Fanahadhu min qabli tulu'il fajri wa hum qaribun min alfi rajul. Banyak ini, kira-kira 2000 orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu 2000 orang. Jadi nggak gampang menangkap 2000 orang dan mengadili mereka, nggak gampang. Apalagi belum jelas itu siapa pelakunya. Akhirnya mereka masing-masing nyebar, ya, sebagian mendatangi pihaknya, campnya Ummul Mukminin dan Talhah dan Zubair, sebagian lagi masuk atau menyusup ke campnya Ali bin Abi Thalib, ya. Fansarafa kullu fariqin ila qarabatihim, mereka mendatangi kerabat-kerabat mereka sendiri. Masing-masing punya kerabat di pihak A, datangi kerabat-kerabatnya. Yang punya kerabat di pihak B, datangi kerabat-kerabatnya. Fahajamu alaihim bisuyuf, diserang gitu. Karena nggak kelihatan, nggak tahu siapa pelakunya, padahal bukan pasukan yang tadi sudah berjanji mau damai, enggak. Jadi bikin fitnah gitu. Seakan-akan yang menyerang adalah, ya, pihak Ali merasa diserang oleh pasukannya Aisyah, Talhah dan Zubair. Demikian juga sebaliknya. Fatharat kullu ta'ifatin ila qaumihim liyamna'uhum. Akhirnya masing-masing bergabung dengan kaumnya untuk mencari perlindungan. Wa qaman nasu min manamihim ila silah. Yang tadi lagi tidur nyenyak, tahu-tahu bangkit, masing-masing mengambil senjatanya. Faqalu taraqatna ahlul Kufati lailan. Orang-orang Basrah yang datang bersama Aisyah dan Talhah dan Zubair itu merasa diserang secara mendadak oleh warga Kufah. Demikian juga warga Kufah, kami diserang mendadak oleh warga Basrah. Sehingga nggak pakai minta izin dulu kepada komandan mereka, langsung perang sendiri-sendiri. Faqalu taraqatna ahlul Kufati lailan wa bayyatuna wa ghadaru bina. Mereka mengkhianati kami, menikam kami dari belakang. Wa dhannu anna hadza an mala' min an ashabi Ali. Mereka mengira bahwa yang menyerang itu adalah sekelompok pasukannya Ali. Fabalaghal amru Aliyan faqal ma lin nas. Ali dengar, ada apa orang-orang? Faqalu bayyatana ahlul Basrah. Ahli orang-orang itu mengatakan kami diserang oleh warga Basrah.
Fathara kullu fariqin ila silahihi wa labisul la'mah wa rakabul khuyul. Masing-masing pakai senjata, pakai baju perang, naik kuda langsung perang sendiri-sendiri. Wala yash'ur ahadun minhum bima waqa'al amru alaihi fi nafsil amr. Mereka enggak ada yang sadar apa yang sebetulnya terjadi ketika itu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura wa qamatil harbu ala sakin wa qadam. Akhirnya pecahlah perang saudara, perang sengit disebut pecah. Wa tabarazal fursan, jagoan-jagoan saling berduel. Wa jalatis syuja'an, orang-orang pemberani juga saling berperang. Pecah sudah, perang nggak bisa dibendung lagi. Wa tawaqafal fariqan, masing-masing memisah. Ya. Ali dengan 20.000 orang. Qad ijtama'a ma'aliin 20.000, 20.000 pasukan. Wal taffa 'ala Aisyah wa man ma'aha nahwan min 30.000. Sedangkan di pihak Aisyah ada sekitar 30.000 orang. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Ibnu Katsir. Was-Sabaiyah, ashab Abdullah, ashab Ibn Sauda, qabbahahullah, la yafturuna 'anil qatl. Ya. Ketika itu orang-orang Sabaiyah yang kira-kira 2000 itu tadi tidak henti-hentinya membabat siapa saja yang mereka temui untuk membuat orang makin marah dan makin semangat untuk berperang saudara. Ya. Sengaja di barisan paling depan itu. Tambah disulut fitnahnya. Wa munadi aliyin yunadi, orang yang ditugaskan oleh Ali sebagai penyerunya berteriak-teriak, ala kuffu, stop, berhenti. Fala yasma' ahad, tidak ada yang mendengar. Sudah fitnah, sudah terjadi. Wa ja'a Ka'ab ibn Siwar qadhil Basrah. Ka'ab ibn Siwar, qadhinya kota Basrah, datang kepada Aisyah mengatakan, ya ummul mukminin adrikin nas, la'allallah an yusliha biki bainan nas. Tolong cepat orang ini ditangani. Mudah-mudahan melalui engkau Allah bisa memperbaiki kondisi mereka yang sudah carut-marut ini. Fajalasat fi haudajiha. Akhirnya Aisyah naik ke dalam sekeduk ontanya itu, ya. Fauqa ba'iriha, yang ada di atas punggung ontanya, sambil ditutup dengan tameng-tameng. Karena sekeduk itu dari kulit. Kalau kena tombak, kena panah, tembus dia. Aisyah bahaya, bisa terbunuh. Akhirnya ditutup dulu pakai tameng-tameng, ya. Baru beliau naik ke situ. Kemudian waqad kana min sunnatihim fi hadzal yaum, ini saya ringkas ya karena panjang sekali kisahnya. Waqad kana min sunnatihim fi hadzal yaum annahu la yudhaffaf ala jarih wa la yutba'u mudbir. Ya. Mereka sudah punya aturan main ketika itu. Yang terluka enggak boleh dihabisi, yang lari enggak boleh dikejar, karena muslimin mereka semua, ya. Bukan perang melawan orang kafir, bukan, sama muslim. Waqad qutila ma'a hadza khalqun katsir jiddan. Walaupun yang luka enggak dihabisi dan yang lari enggak dikejar, yang terbunuh itu sangat banyak. Bahkan dalam sejarah kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sampai hari itu belum pernah ada peperangan yang memakan korban jiwa sebesar itu. 10.000 orang yang meninggal. 10.000 orang. Dalam riwayat lain 13.000. Ada yang bilang 5.000, pihak Ali 5.000, Aisyah 5.000. Ada yang bilang pihak Aisyah 7.000, pihak Ali 5.000, atau pihak Ali lebih dari itu. Ala kulli hal, sampai Ali nangis melihat hasil kesudahan perang tersebut. Hatta ja'ala Aliyun yaqulu li ibnihi al-Hasan, sampai Ali bilang ke putranya Hasan, ya bunai, laita abaka mata qabla hadzal yawm 20 'ama. Ya Allah, anakku, andai saja bapakmu ini mati 20 tahun yang lalu saja, supaya tidak usah menyaksikan perang yang demikian tragis ini. Faqala lahu ya abati qad kuntu anhaka an hadza. Bah, kan sudah tak kasih tahu toh, jangan, kata Hasan seperti itu. Ini menunjukkan betapa bijaksananya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dan betapa tidak tamaknya dia kepada kekuasaan. Wa qutila khalqun katsir wa jammun ghafir wa lam tura waq'atun akthar min qat'il aidi wal arjul fiha min hadhihi al-waq'ah. Tidak pernah terlihat sebelumnya peperangan yang
menyisakan potongan-potongan tangan dan kaki sebanyak yang terjadi pada peperangan ini. Ini kalau antum mau baca lebih detailnya di Bidayah wan Nihayah, antum bisa nangis bisa cerita ini. Bagaimana para sahabat itu yang berusaha melindungi Ummul Mukminin dari serbuan panah itu ya. Ada 70 orang yang syahid di sekitar mukminin. Semua itu berusaha untuk melindungi mukminin dan memegang kekang untanya. Karena Sabaiyah itu berusaha menghabisi Ummul Mukminin. Dan sahabat mati-matian membela mukminin. 70 orang min syuja'an. Ya, dari jagoan-jagoan Quraisy, termasuk anaknya Thalqah, termasuk Ibnu Zubair, luka babak belur dia untuk melindungi Ummu, dan dia adalah khalahnya, bibinya sendiri. 70 orang yang meninggal, dan mereka siap mempertaruhkan nyawa mereka demi keselamatan umum. Itu sekedupnya sudah jadi kayak landa, saking banyaknya tombak dan panah yang menancap di sekedupnya umum ini, seperti landa sampai digambarkan seperti itu. Jadi antum saksikan betapa besar ini pengkhianatan pertama Syiah. 10.000 kaum muslimin tewas. Kemudian sekarang kita lihat bagaimana penilaian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terhadap kaum Syiah yang selama ini dibanggakan itu. Nah, ini saya ambil dari kitab Syiah. Dari kitab apa? Kitab Syiah yang judulnya nih, Nahjul Balaghah. Ya, Nahjul Balaghah adalah kumpulan dari khutbah-khutbahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang disyarah oleh tokoh Syiah namanya Ibnu Abil Hadid. Dalam halaman 137 disebutkan, ini 136 mulainya awal kisahnya ya, 135. Waqad tawatarat alaihi al-akhbar. Sudah demikian tersebar luas berita bahwa pasukannya Muawiyah radhiyallahu anhu itu menguasai berbagai negeri, di antaranya Bilad al-Yaman, negeri Yaman yang di situ ada wakilnya Ali bin Abi Thalib. Sehingga ini menurut Syiah ya. Jadi kita ingin menilai Syiah menurut kitab Syiah. Kalau menurut kitab Ahlussunnah kan mereka nggak percaya. Ini menurut kitab Syiah sendiri. Ala kulli hal, setelah sampainya berita direbutnya kota Yaman oleh pasukan Muawiyah, sehingga anak buahnya Ali bin Abi Thalib itu lari dan digantikan oleh Busr bin Artah. Ini anak buahnya Muawiyah. Apa kata Ali? Halaman 136 137 ya. Cuman satu jilid, cuman ini. Satu jilid saja. Ya, Nahjul Balaghah halaman 137. Tsumma qala alaihi salam, yakni Ali, umbitu Busran qad tala al-Yaman. Aku dapat kabar bahwa Busr, ini Busr bin Artah, telah sampai ke Yaman. Wa inni wallahi, aku demi Allah, la adzunnu anna haula'il qaum sayudaluna minkum. La adzunnu, jadi aku nih besar dugaanku bahwasanya mereka itu pasukannya Muawiyah ini akan mengalahkan kalian. Ini mengucapkan ini kepada pengikutnya sendiri, kepada Syiahnya sendiri. Karena Syiah itu secara bahasa artinya pembela, pendukung, pengikut. Kenapa kok mereka akan mengalahkan kalian? Bijtima'ihim ala batilihim wa tafarruqikum an haqqikum. Karena mereka itu bersatu meskipun dalam kebatilan, sedangkan kalian ini bercerai-berai meskipun dalam kebenaran, hak. Wa bima'siyatikum imamakum fil haq. Jadi Syiah itu balelu, bangkang, bandel, kepada, tidak mau nurut kepada imamnya sendiri. Fil haq, padahal imamnya ngajak mereka untuk kepada al-haq. Wa ta'atihim imamahum fil batil, sedangkan mereka itu taat kepada imamnya dalam hal batil. Ini menurut Syiah ya. Wa kilahuma mujtahid. Di mata Ahlussunnah, Muawiyah itu mujtahid, Ali radhiyallahu anhu mujtahid. Namun yang lebih dekat kepada al-haq adalah Ali radhiyallahu anhu. Kita tidak menyalahkan Muawiyah, enggak. Itu bukan urusan kita.
Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kita enggak cawe-cawe, enggak ikut campur dalam hal ini. Mereka sudah dimaafkan oleh Allah. Yang penting kita ini bagaimana? Nasib kita ini belum jelas. Ada apa urusi orang-orang yang sudah meninggal? Kita nggak ada sengketa duit, nggak ada sengketa warisan, nggak ada sengketa tanah dengan para sahabat. Ada apa? Cuman ini saya menukil dari kitab mereka. Ali radhiyallahu anhu dalam kitab mereka menyifati para pengikutnya sebagai orang-orang yang bangkang takluk kepada imamnya. Wa bi adaihimul amanata ila sahibihim. Pasukannya Muawiyah itu menunaikan amanat kepada pemimpinnya. Wa khiyanatikum. Kalian itu berkhianat. Ini kata Ali. Ali menyifati pengikutnya Syiahnya sebagai orang-orang yang berkhianat. Wa bi salahihim fi biladihim wa fasadikum. Juga gara-gara mereka itu berbuat baik, berbuat islah di negara mereka, tapi kalian berbuat fasad, berbuat kerusakan. Falau i'tamantu ahadakum ala qa'bin la khasyitu an yadhhaba bi 'alaqatihi. Saking khianatnya kalian wahai orang-orang Kufah ini, orang-orang Syiah ini, kalau kalian saya serahi amanat Qa'bin, ini semacam pepatah al-Qa'b al-qadah ad-dhahm. Apa namanya? Perigi atau mangkok yang besar, wal 'ilaqah ma ya'laq minhu min lifin aw nahwi. Jadi serabut-serabut yang nempel di perigi itu. Kalau kalian tak serahi untuk menjaga perigi atau menjaga mangkok sama yang nempel-nempelnya kalian ambil semuanya. Enggak ada yang kembali. Mending kalau yang nempelnya dikembalikan, yang nempel-nempelnya disikat juga sama kalian. Saking khianatnya kalian ini, kata Ali. Allahumma, dia mendoakan kutukan kepada kaumnya. Allahumma inni qad malaltuhum wa malluni. Ya Allah, saya sudah bosan sama mereka. Dan mereka juga sudah bosan sama saya. Saya sudah muak, enak dengan orang-orang ini. Dan mereka juga sudah muak dan enak dengan saya. Wasa'imtuhum wasa'imuni. Saya juga sudah kurang lebih sama dengan al-malal. Fa'abdilni bihim khairan minhum. Maka gantilah saya dengan pengikut pasukan yang lebih baik dari mereka. Wa abdilhum bi syarran minni. Tapi gantilah mereka dengan pemimpin yang lebih buruk. Bukan berarti Ali itu buruk, enggak. Cuman kalau saya seperti ini digantilah dengan orang yang di bawah saya. Allahumma musqulubahum kama yumathul milhu fil ma. Ya Allah, lumerkan hati mereka. Hancurkan hati mereka sebagaimana hancurnya atau lumernya garam dalam air. Ama wallahi lawadittu anna li bikum alfa farisin min bani Firas bin Ghanm. Wallah, saya ini berangan-angan kalau kalian yang jumlahnya 20.000 tadi itu, atau 30.000 atau 20.000 itu ditukar oleh Allah dengan 1.000 orang dari Bani Firas bin Ghanm yang terkenal sebagai pemberani. Artinya apa? Mereka ini pengecut semua. 20.000 tadi pengecut, jubana. 1.000 lebih baik daripada saya, daripada 20.000 seperti kalian. Ini menurut Ali bin Abi Thalib. Dan dalam kitab Syiah. Jadi mereka sejak zaman imam mereka sudah pengkhianat. Jangan heran kalau sekarang tambah menjadi jadi. Kemudian bagaimana penilaian kitab-kitab Syiah terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Bisa kita lihat juga. Ini dari bukunya ada sama saya. Ulama Syiah yaqulun. Kalau mau tahu tentang Syiah, lihat juga buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama mereka. Jangan cuma dengar dai-dai Syiah yang di televisi. Itu munafik semua itu. Itu munafik semua. Kalau mau tahu ucapan yang ajaran Syiah yang sebetulnya, rujuk ke kitab-kitabnya. Dan itu dengan mungkin sulit sekali kita bisa mendapatkan buku-buku asli rujukan mazhab Syiah. Sebagaimana penyusun buku ini juga menyatakan dia nyari buku-buku ini dengan susah payah, karena nggak banyak yang punya.
Karena kalau jatuh ke tangan orang-orang Syiah, ketahuan semua borok-borok.